pasien ODP datang puskesmas Antar diusir oleh masyarakat desa Ngornale, khususnya Warowogo. Masyarakat usir. Dia baru pulang dari Surabaya, pergi cari kerja di sana. Disuruh pulang oleh masyarakat desa Ngornale. Hah? Ada. Kami sementara paku umum kepala desa nih Pak. Jangan sampai. Ini masalahnya berarti ini kalau saya kan sebenarnya mau datang ke sini sekarang terus menjelaskan. Ya. Kalau memang nanti tergantung. Apa ini? Ini manusia tidak pulang sini. Ini datang sini kayak mau kisi saja ini. Orang nale di sini, pulang sudah. Pulang. Ada sudah aman. Pulang. Antar kembali saja ke Turkisa. Antar kembali Pak. Dia katurnya habis. Habis memang ini nih. Ada unik. Antar kembali. Tolong antar. Antar pulang. Antar. Jangan bikin rusak kami di sini. Pulang. Yang ke Surabaya ya, karena kan kewaspadaan sehat, keluarin kartu kewaspadaan sehat dengan surat jalan di Satgas Kabupaten mulai berlaku tanggal 5 Mei. Ya, Bapak ini kan di Surabaya sudah lama. Baru 2 minggu. Kalau memang sudah lama kamu bilang lama bohong. Nah, terakhir kali tanggal berapa? Ada. Ya. Berarti tunggu dulu, sabar. Berarti Bapak kan bilang sudah lama di Surabaya, tapi tidak tahu berangkatnya kapan. Pulangnya dari Surabaya di perjalanan tidak tahu kapan, tapi tiba di Bajawa tanggal 14 Mei. Tiba di Bajawa tanggal 14 Mei, tapi saya tidak tahu lamanya di Surabaya berapa, karena yang edukasi di Karantina baru sudah karantina. tiba di Bajawa tanggal 14 Mei malam. Nah, mungkin 1-2 minggu di Surabaya. Tiba tanggal 14, datang ke posko, dari posko konsultasi dengan camat Bajawa, dibawalah ke Turkisa. Nah, sebenarnya begini, di Turkisa terpusat itu kan kita mengisolasi atau mengkarantina orang dengan OTG, orang tanpa gejala yang pulang dari zona merah, ya. Terus ODP, orang dalam pengawasan, artinya dia sudah ada timbul gejala-gejala ringan, batuk, pilek, demam tinggi di atas 37,5 derajat, gitu. Terus POM ini kami golongkan dia pertama pelaku perjalanan, terus naik meningkat menjadi OTG, orang tanpa gejala, suhu normal, sehat, baik, ya. Tapi dia pulang dari zona merah, dari Surabaya. Makanya dibawa ke Turkisa. Nah, sampai di Turkisa, dia hanya dikarantina 4 hari. 4 hari ini kan karena dia tidak masuk ODP.
orang dalam pengawasan tadi. Kalau di karantina selama 14 hari di Turkisa berarti dia ODP, artinya ada gejala ringan. Batuk, pilek, demam, meriang, suhu di atas 37,5. Baru dia harus 14 hari di Turkisa. Begitu. Karena dia masih tergolong OTG, orang tanpa gejala, artinya dia sehat-sehat saja. Tidak panas, tidak meriang, tidak ini. Akhirnya dia dipulangkan ke tempat tinggalnya dia yang dipantau oleh kami, tenaga kesehatan yang puskesmas kota, termasuk ada di Polindes, tempat radius terdekat dari tempat tinggalnya beliau pasien tersebut gitu. Jadi kalau macam bapak desa tadi telepon, kenapa tidak 14 hari di atas, kenapa cuma 3 hari atau 4 hari dia harus dipulangkan, karena dia tidak tergolong dalam ODP, orang dalam pengawasan, artinya dia sehat, jadi tidak sampai 3 sampai 4 hari. Terus alasan berikutnya lagi, kapasitas ruang isolasi itu tidak banyak, di atas ada 18 orang. Ini pelaku perjalanan tetap ada, tiba-tiba ada orang yang meningkat menjadi ODP, berarti kita harus rujuk ke Turkisa. Nah, orang-orang yang tergolong dalam OTG belum ODP, dia harus bisa dipulangkan ke daerah asal. Begitu. Nah, Bapak ini kan lapornya minta maaf nih, tinggalnya di mana kemarin, yang sama istri itu di Boripo, tapi mau pulang ke Moronale. Rumahnya siapa? Rumahnya mana ya? Yang sebelah atas. Yang pemilik rumahnya siapa? Ibu Mince. Nah, saya setelah di screening di puskesmas tadi, suhunya juga normal, diisi semua formatnya. Terus bapak ini kan dia ada sakit, tapi sakitnya bukan sakit yang dicurigai terkena virus, tapi dia ketiban ketiban pintu mobil. Jadi 4 hari yang lalu tuh kakinya bengkak, meriang-meriang dan pinggang karena ketiban. Mau urut, tapi waktu itu bilang sama Bapak Camat bilang bawa dulu saja ke Turkisa, nanti sampai Turkisa mungkin dikasih obat atau ada penanganan begitu. Kami juga ada bawa obat untuk minum, hanya untuk menghilangkan bengkak kaki dengan sakit di pinggang, bukan karena sakit virus, tapi karena ketiban pintu di Surabaya. Kakinya masih bengkak, jalannya juga masih engkel begitu. Nah, tadi setelah saya periksa, setelah saya tanya bagaimana di Moronale itu terima nggak rumah, maksudnya ya. Saya tidak ngomong masyarakat ya, kalau yang masyarakat berarti Bapak Desa yang punya masyarakat. Saya omong rumah tempat tinggalnya itu terima nggak? Bilang terima. Makanya tadi telepon ada telepon Bapak Desa, kalau kami mau antar pasiennya ke sini. Nah, sekarang tergantung dari Bapak Desa dan masyarakat. Kalau memang tidak terima ya terus kami orang kesehatan kan kami bicara kesehatan. Kalau bicara kesehatan, dia sudah rapid test. Rapid test itu kan jadi gini, pemeriksaan orang yang terindikasi positif COVID kalau dia sudah periksa swab. Swab tuh masukin swab tenggorokan dengan swab hidung. Kita masukin lidi, di ujungnya ada kapas, masukin ke dalam mulut sama hidung. Kalau dia bersin keluar air juga sama ingus, baru kita taruh di media transfer, baru kita periksa di lab, kirim ke Kupang. Kalau dia positif berarti positif COVID. Tapi kalau negatif COVID gitu. Nah, kalau Bapak ini kita periksa rapid test. Rapid test tuh periksanya hanya 2-3 menit, ambil darah seperti kita cek golongan darah atau cek kolesterol, gula. Itu hasilnya hanya untuk mengetes antibodi, sistem kekebalan tubuh, bukan untuk cek dia virusnya positif atau tidak. Nah, harus rapid test ini 3 kali. Ya, selama rapid test 3 kali, kalau dia negatif berarti aman. Kalau negatif positif berarti kita harus swab dia. Nah, kemarin sudah periksa rapid test, dia negatif. Negatif artinya tidak terbentuk antibodi lebih untuk menangkal virus. Dalam tubuhnya tuh tidak terdapat antibodi berlebih untuk menangkal virus. Artinya virus tidak ada dalam tubuhnya. Begitu. Nah, kalau kami hanya mau mengantarkan beliau ini ke rumah tempat dia tinggal, kami akan karantina dia selama 10 hari. Kan dia sudah 4 hari, kan karantina 14 hari. Nah, 14 hari, kami sudah karantina dia di Turkisa itu 4 hari, tinggal sisanya 10 hari. 10 harinya dipulangkan dari Turkisa ke rumah beliau. Entah di Moronale di mana-mana, tapi menurut pengakuan beliau, dia harus pulang ke Moronale. Makanya kami hubungi petugas kesehatan di Moronale dengan Bapak Desa. Begini Pak Dokter, saya bisa sampaikan
Kalau menyangkut ini Goris ini, dia kan masyarakat di Boripo. Buat pertanyaan kami, masyarakat Ngoranale, kenapa bisa antar ke sini? Karena dia punya istri anak di Boripo. Dia kan masyarakat di sana. Kenapa bisa antar ke sini? Nah, maka pada hari ini kami semua masyarakat Ngoranale kami harus bicara ini si Goris harus kembali pada dia punya istri anak. Karena menurut kami masyarakat Ngoranale tidak jamin dia mau karantina di sini. Tidak jamin. Pak Dokter. Sekarang di muka Pak Dokter kembali saja Pak Goris kembali kepada dia punya istri anak bisa karantina di sana.